Run. Hurry, 7. Halo netizen mager yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Deta. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan alur cerita sebuah film yang ditayangkan pada tahun 2019 lalu. Bagaimana kisahnya? Makanya nonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip. Tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan pakai headset kalian dan selamat menonton. I live inside my own world of make-believe. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang mengemudikan pesawat terbang sambil melakukan beberapa manuver yang sangat memacu tekanan emosional, layaknya pilot jet pribadi milik Lord El Falconero Martin Braithwaite. Setelah beberapa saat mengudara, mesin pesawat tersebut mengalami masalah sehingga mengakibatkan keolengan dan akhirnya terjatuh di wilayah tebing tinggi. Namun beruntung sang pilot berhasil selamat walaupun semua orang mengira dia telah tewas. Sang pilot pun menceritakan tentang kisah hidupnya di masa lalu. Ternyata, dia adalah seorang laki-laki yang sangat kaya raya sekaligus sebagai ketua kelompok pembela keadilan dan hak-hak asasi kemanusiaan, yang anggotanya hanya 6 orang saja, termasuk dirinya sendiri. Dan konon katanya, dia memiliki harta yang jauh lebih banyak daripada ketua geng Halilintar. Pada waktu itu, dia beserta seluruh anggota kelompoknya sedang menjalankan misi di negara Italia. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lebih lanjut ke misinya, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok ini satu persatu. Si satu atau si kaya, dia adalah ketua sekaligus penyandang dana untuk semua keperluan operasional. Saat ini dia juga sedang berencana untuk membeli saham kepemilikan AHPS Pati. Si dua atau si agen CIA, dia memiliki relasi dengan berbagai orang-orang penting baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Si tiga atau si pembunuh bayaran, dia tidak segan-segan mengeksekusi target dan sangat menyayangi ibunya. Si empat atau si pelari parkour, dia sangat menyukai tantangan dan ahli memanjat gedung-gedung yang tinggi. Si lima atau si dokter, dia adalah dokter ahli bedah dan termasuk salah satu tim dokter operasi Lucinta Luna beberapa tahun lalu. Si enam atau si sopir, skill mengemudinya di atas rata-rata dan pernah menolak ajakan Dominic Toretto untuk membajak truk pembawa bahan bakar. Jadi misi mereka adalah menemui seorang pengacara kondang di Italia yang kliennya adalah seorang diktator bernama Rovak Alimov. Dia adalah presiden sekaligus penjahat kemanusiaan di negara Turkistan. Pokoknya inti dari misi mereka adalah menggulingkan kekuasaan Presiden Turkistan karena sangat zalim kepada rakyatnya. Untuk itu mereka mendatangi si pengacara dengan tujuan untuk menanyakan beberapa hal penting mengenai sang presiden. Akan tetapi si pengacara menolak untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga umur si pengacara itu pun tidak bisa bertahan lama. Oh, you're gonna be a pirate. Setelah membunuh pengacara tersebut, mereka kemudian dikejar-kejar oleh anak buahnya beserta polisi setempat, sehingga terjadilah adegan kejar-mengejar yang sangat estetik. Si dua pun harus terkena tembakan dalam aksi kali ini, sehingga dia harus diberikan penanganan medis secepatnya. Untung saja ada si lima yang merupakan dokter profesional yang mempunyai cabang praktek di mana-mana. Si lima pun berusaha mengeluarkan butiran peluru dari dalam tubuh si dua walaupun mereka sedang berada di dalam mobil sambil dikejar-kejar mafia dan polisi GTA. Dari kejauhan, terlihat si empat yang sedang mengamati keadaan timnya dari puncak gedung yang sangat tinggi sambil memberikan arahan kepada mereka. Sementara itu, si tiga tetap standby di dalam sebuah truk box yang ia kemudikan sambil menunggu instruksi dari si empat untuk bergerak. Pada momen ini, kita akan diperlihatkan betapa lihainya si empat dalam melakukan lompatan-lompatan antar gedung, bukan antar provinsi.
Di sisi lain, si satu dan yang lainnya sedang berusaha untuk menghindari pengejaran para mafia dan polisi dengan mengikuti arahan dari si empat. Namun pada akhirnya mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan yang menyebabkan si enam harus tewas di tempat. Untuk menghormati dan mengenang jasa si enam, mereka pun membawa mayatnya ke tengah laut untuk dimakamkan. Terlihat sekali raut kesedihan di wajah mereka semua. Tapi uniknya, di antara mereka tidak ada yang mengetahui nama asli masing-masing. Itu karena selama ini mereka hanya menggunakan nama panggilan si 1 sampai si 6. Bisa dibilang mereka ini adalah kelompok super rahasia di mana identitas asli dan keberadaan mereka semua tidak diketahui oleh siapapun karena sudah dianggap dan dinyatakan meninggal oleh negara. Dengan tewasnya si 6, maka si 1 yang merupakan ketua kelompok memutuskan untuk mencari tambahan personil untuk menggantikannya. Keesokan harinya, si 1 menemui seorang tentara Amerika yang baru saja diberhentikan karena melanggar perintah atasannya. Si 1 mengajaknya untuk bergabung dalam kelompok mereka. Namun pada awalnya dia menolak. Tapi setelah dibujuk dengan janji-janji manis, akhirnya dia pun bersedia bergabung dan berganti nama menjadi si 7. Beberapa jam kemudian, si 1 mengajak anggota baru mereka yaitu si 7 untuk berkumpul di markas. Di sini dia akan diperkenalkan dengan anggota tim yang lainnya sekaligus di briefing mengenai misi utama mereka, yaitu menggulingkan kekuasaan seorang presiden sekaligus diktator kejam di negara Turkistan yang bernama Rofaq Alimov. Si 1 juga menjelaskan peraturan yang berlaku di dalam tim, yaitu tidak boleh menyebutkan nama asli dan tidak boleh cinlok. Waduh. Target number 1, this prick. Sementara itu, di gedung pemerintahan Turkistan, Presiden Rofaq memerintahkan salah satu jenderal kepercayaannya untuk menemui seorang pedagang senjata di Las Vegas. Akan tetapi, rencana mereka berhasil diketahui oleh si 1, sehingga mereka pun segera bergegas menyusul ke sana. Tentunya dengan style penyamaran yang mumpuni. Sesampainya di TKP, mereka langsung mengeksekusi sang jenderal beserta para cecenguknya yang sedang asik bermain kuda-kudaan dengan wanita penghibur. Sebelum menembak sang jenderal, si 1 menanyakan keberadaan adik Presiden Rofaq. Sambil menahan klimaksnya, jenderal itu pun menjawab bahwa adik Presiden Rofaq sedang berada di Hong Kong. Setelah itu, si 3 pun menembak sang jenderal yang belum sempat cerot. Kita beralih ke Turkistan. Mendengar kabar bahwa jenderal kepercayaannya telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, Presiden Rofaq segera mengadakan pertemuan mendadak dengan para perwira tentaranya untuk memilih pengganti sang jenderal. Selain itu, dia juga langsung mengeksekusi para perwiranya yang diduga telah berkhianat dengan cara menyuruh mereka terjun bebas dari atap gedung itu. Tidak lama kemudian, Presiden Rofaq telah tiba di Hong Kong untuk menemui adik kandungnya yang bernama Murad Alimov. Disinilah kita akan mengetahui jika sang adik ternyata sangat menentang semua tindakan yang dilakukan oleh Rofaq sebagai seorang presiden. Terlebih lagi tindakannya yang menembakkan senjata kimia terhadap ribuan rakyat sipil Turkistan yang dianggap menentang pemerintah. Untung di Indonesia tidak seperti itu ya. Itulah sebabnya Presiden Rofaq mengurung adik kandungnya sendiri di dalam sebuah apartemen yang super mewah agar tidak ada lagi yang menentang semua tindakannya itu. Atas dasar inilah, si 1 beserta timnya langsung terbang ke Hong Kong untuk membebaskan adik sang presiden, di mana nantinya dia akan diajak bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan sang presiden. Karena menurut si 1, hanya Muradlah yang bisa mempropaganda atau memotivasi rakyat Turkistan agar bersatu untuk melawan pemerintahan yang zalim. Setelah sampai di Hong Kong, mereka pun segera meeting untuk membahas perencanaan dan mempersiapkan misi pembebasan si Murad. Waktu yang telah ditentukan pun tiba. Si 1 dan tim segera menjalankan misi sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Dimulai ketika si dokter cantik atau si 5 memasuki gedung dengan menggunakan masker sambil membawa bom yang berisi gas ketawa. Dia pun mulai melempari semua orang yang ada di sana sehingga semuanya terkapar sambil tertawa terbahak-bahak.
Kemudian giliran si 2 dan si 3 memasuki gedung untuk melumpuhkan sekaligus mengalihkan perhatian semua anak buah Rovak yang bertugas untuk menjaga si Murad. Sejauh ini tugas mereka berdua bisa dikatakan berhasil. One, laughing gas is working. Sementara itu si 4 atau si Hali Parkour mulai memanjat gedung dan menyelinap menuju kamar si Murad untuk segera membawanya pergi dari sana. Akan tetapi ada beberapa anak buah Rovak yang sedang berjaga dan hampir saja memergoki si 4. Untung saja si 7 atau si sniper selalu siap siaga untuk melindungi si 4 dan kawan-kawan dari kejauhan dengan langsung mengheadshotkan setiap musuh yang mendekati si 4. Karena banyaknya anak buah Rovak yang berdatangan, maka si 4 pun bersembunyi di dalam kolam sambil menunggu mereka pergi. Akan tetapi, sudah 2 menit di dalam kolam, anak buah Rovak tidak juga pergi, hingga si 4 pun tidak kuat lagi menahan napasnya. Menyadari hal itu, si 7 pun segera menembaki kolam agar si 4 bisa bernafas melalui lubang bekas peluru. Move right. Jumlah anak buah Rovak ternyata jauh lebih banyak daripada perkiraan si 1. Hingga dia pun segera turun tangan untuk membantu si 2 dan si 3 yang sedang kewalahan akibat perlawanan anak buah Rovak. Sementara itu, si 4 pun sudah berhasil masuk ke dalam kamar si Murad dan langsung membawanya pergi dari sana. Setelah lolos dari hadangan anak buah Rovak, akhirnya si 4 bertemu dengan si 2 dan si 3, kemudian menyerahkan si Murad kepada mereka untuk segera membawanya pergi. Melihat Murad sudah bersama dengan si 2 dan si 3, si 1 pun menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari sana karena anak buah Rovak semakin banyak berdatangan, ditambah lagi para polisi Hong Kong yang sudah mengepung mereka dari luar gedung. Akan tetapi, si 4 sangat kesulitan untuk pergi dari sana karena sedang dikejar-kejar oleh anak buah Rovak, sehingga dia meminta kepada si 1 agar meninggalkannya di sana. Mendengar hal itu, si 1 pun merasa sangat sedih karena dia tahu bahwa si 4 akan segera tertangkap dan mereka akan kehilangan 1 orang anggota lagi setelah kepergian si 6 atau si supir. Tapi demi keberhasilan misi kali ini, si 1 pun dengan berat hati harus meninggalkannya dan segera menemui anggota tim yang lainnya yang sudah menunggu di dalam mobil. Kita beralih kepada si 4 yang sedang berusaha menghindari pengejaran anak buah Rovak hingga dia pun tersudut dan hampir saja tertangkap. Sementara itu, si 7 yang sedang berada di dalam mobil bersama yang lainnya tidak ingin jika kehilangan salah satu rekannya lagi, mengingat dia pernah kehilangan rekan-rekannya ketika masih berada di militer dulu, padahal dia bisa saja menyelamatkan mereka. Untuk itu si 7 pun segera turun dari mobil dan mengambil senjatanya, kemudian membidik target yang sedang bergelut dengan si 4 di atas gedung sana. Dan dash, tembakannya pun tepat sasaran, hingga pada akhirnya si 4 pun berhasil selamat. Keesokan harinya, Presiden Rovak langsung menemui salah satu rekannya yang bertugas di bagian intelijen untuk mencari tahu siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan informasi apapun karena si 1 dan semua anggota timnya bagaikan hantu. Karena mereka semua sudah dinyatakan telah meninggal dunia lebih dari 7 tahun lalu. Karena sudah terlanjur emosi, Rovak tidak mau tahu bagaimanapun caranya. Mereka semua harus dimusnahkan sebelum mereka berhasil menggagalkan rencananya untuk menembakkan senjata kimia yang dia sebut sebagai The Day of the Dead atau Hari Kematian kepada warga sipil Turkistan yang melawan rezim kekuasaannya. Untuk itulah si 1 beserta timnya berusaha menggagalkan semua rencana Rovak tersebut dengan cara menggandeng adiknya yaitu Murad, yang juga sangat menentang semua kebijakan yang dilakukan oleh sang kakak. Mereka pun berencana untuk menggulingkan kekuasaannya dan membentuk sebuah revolusi pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan si Murad. Tepat H-1 sebelum terjadinya The Day of the Dead,
Mereka pun sudah merencanakan langkah-langkah yang sangat sistematis, dimulai dari si 1 dan si 7 yang akan pergi ke kantor perusahaan listrik negara untuk menyabotase atau mengendalikan pemadaman listrik di gedung kepresidenan. Kemudian si 2 dan si 3 akan memasang bahan peledak di sekitaran gedung kepresidenan yang akan mereka gunakan untuk membuat suasana menjadi semakin kacau. Dan yang terakhir, si 4 dan si 5 melakukan penyadapan terhadap stasiun TV milik negara agar dapat digunakan oleh Murad untuk mempropaganda atau menyerukan semangat revolusi kepada semua warga sipil. The Day of the Dead atau hari kematian pun tiba. Rofaq pun melakukan pidato tahunan di gedung kepresidenannya dan disiarkan secara langsung melalui stasiun TV milik negara. Kalau di Indonesia seperti TVRI lah. Tapi tidak lama kemudian, si 1 mulai menyabotase stasiun TV tersebut dan meretas siaran pidato Rofaq menjadi siaran pidato Murad yang menyuarakan semangat revolusi sekaligus mengajak semua rakyat Turkistan untuk merdeka dan membebaskan diri dari rezim yang zolim. Tidak lama kemudian, si 1 memadamkan aliran listrik di gedung kepresidenan yang disusul oleh ledakan-ledakan di sekitar gedung untuk membuat suasana semakin kacau. Melihat kejadian ini, Rofaq beserta seluruh anak buahnya segera menuju ke kapal pesiar mewah miliknya untuk menyelamatkan diri. Tapi hal ini sepenuhnya sudah diketahui oleh si 1 yang kemudian mengejarnya sampai ke dalam kapal tersebut. Sesampainya di kapal, Rofaq segera memerintahkan para pejabat tinggi dalam pemerintahannya untuk menembakkan senjata kimia ke arah para warga sipil yang menentangnya. Tapi hal itu dapat dicegah oleh Murad yang datang tepat waktu menemui para pejabat tinggi tersebut dan mengajak mereka semua untuk bergabung dalam gerakan revolusinya. Sementara itu, si 1 dan tim sudah berada di kapal tersebut untuk menangkap Rofaq. Akan tetapi, jumlah anak buah Rofaq yang menyerang mereka sangat banyak sehingga menyebabkan mereka kesulitan untuk menangkapnya. Hingga pada akhirnya Rofaq pun berhasil kabur bersama beberapa orang anak buahnya dengan menggunakan speedboat. Melihat hal itu, si 1 beserta tim segera meninggalkan kapal tersebut karena sudah oleng dan akan tenggelam. Sesampainya di tengah laut, terlihat sebuah helikopter yang datang untuk menjemput Rofaq. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun segera menaiki helikopter itu. Betapa kaget dan terkejutnya Rofaq ketika melihat orang yang berada di dalam helikopter tersebut adalah Murad adiknya dan si 1 beserta seluruh timnya. Mereka pun membawa Rofaq ke sebuah daerah pemukiman warga sipil Turkistan yang sangat anti dan menentang keras rezim pemerintahannya. Melihat hal itu, Rofaq pun meminta agar dirinya ditembak di dalam helikopter saja daripada harus mati di tangan para warga yang sangat membencinya. Tapi tidak ada yang mengabulkan keinginannya itu, hingga akhirnya Rofaq dijatuhkan dari helikopter tepat di tengah-tengah pemukiman warga yang langsung menghakiminya hingga dia mengembuskan nafas terakhir. Setelah misi ini selesai, terlihat Murad diangkat menjadi presiden Turkistan yang baru menggantikan kakaknya. Sementara itu, si 1 dan timnya melanjutkan petualangan baru mereka dengan misi yang berbeda. Tamat. Setelah menonton keseluruhan filmnya, saya rasa film ini lumayan seru loh. Karakter para protagonis dan antagonisnya lumayan kuat. Alur cerita filmnya juga ringan dan tidak membingungkan penonton. Hanya saja penjelasan atau penceritaan untuk masing-masing karakter protagonisnya tidak terlalu mendalam. Coba kalau latar belakang masing-masing karakter protagonisnya diceritakan satu persatu, pasti lebih pecah sih ini film. But anyways, film ini sangat menghibur kemageran saya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Tapi kalau nggak suka silahkan diabaikan saja.
Saya Deta undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.